warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar keamanan sistem operasi. Materi ini penting karena sistem operasi adalah inti dari seluruh aktivitas komputer dan server. Presentasi ini menjelaskan prinsip fundamental keamanan sistem operasi. Mengapa penting, instrumen utama, prinsip desain, mekanisme pertahanan, dan praktik terbaik untuk pengguna serta administrator. Tujuan dari presentasi ini adalah memberi pemahaman dan langkah nyata yang dapat diterapkan untuk memperkuat operasi sistem di lingkungan kerja, server, dan perangkat endpoint. Mengapa keamanan sistem operasi penting? Ancaman dan dampaknya. Sistem operasi adalah lapisan kritis yang mengelola perangkat keras, proses, dan akses ke data. Komponen sistem operasi berarti kontrol penuh bagi penyerang. Dampaknya adalah pencurian data, gangguan layanan, kehilangan integritas sistem, dan kerugian. Ancaman muncul dari malware, ekspoliasi kerentanan, kesalahan konfigurasi, hingga serangan insiden. Kerentanan yang dibiarkan diperbaiki sering menjadi jalur utama pelanggaran. Misalnya pencurian data, informasi sensitif diekfiltrasi, pelangganan, karyawan atau intelektual, gangguan layanan, hingga kerusakan reputasi. Konsep dasar keamanan atau CA-TRI adalah kerangka utama atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Semua kontrol keamanan dirancang untuk menjaga ketiga pilar ini. Kerahasiaan mencegah akses tidak sah, inskripsi, kontrol akses berbasis peran, hingga isolasi proses. Integritas menghindari perubahan tidak sah, pemeriksaan integritas file, digital signature, dan versioning. Ketersediaan atau availability menjamin layanan tetap berjalan, ada redundancy, patching, mitigasi, DDoS, dan backup. Jenis-jenis ancaman, ada malware, serangan jaringan, dan lain-lainnya. Ancaman terhadap sistem operasi beragam, ada itu virus, trojan, ransomware, rootkit, serta serangan jaringan seperti man in the middle, spoofing, sport scanning, dan eksploitasi layanan. Selain itu, ancaman fisik dari kesalahan manusia. Ransomware, inskripsi file dan tuntunan tebusan biasanya menyebar lewat email, phishing, atau remote desktop yang tidak aman. Kernel exploit atau rootkit menyembunyikan jejak dalam kontrol tingkat rendah, sulit dideteksi, berbahaya bagi integritas sistem. Serangan jaringan, DDoS menyadap lalu lintas dan memanfaatkan layanan terpapar dapat merusak ketersediaan dan keamanan data. Mekanisme pertahanan dasar, autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi. AAA adalah fondasi kontrol akses. Autentikasi memverifikasi identitas berupa password, MFA, sertifikat. Otorisasi mengatur izin, dan akuntansi mencatat aktivitas untuk audit dan forensik. Pemerasan sistem operasi, konfigurasi aman, dan patching. Hardening meliputi menonaktifkan layanan tak terpakai, menutup port, menghapus paket default, menerapkan kebijakan keamanan konfigurasi, dan menjaga patch up to date. Proses patching terjadwal dan pengujian patch sebelum produksi mengurangi resiko regresi.
yaitu inventaris atau baseline, katalog perangkat lunak, konfigurasi, patching teratur, minifikasi permukaan jaringan. Keamanan jaringan, firewall and IDS atau IPS. Pelindungan jaringan bekerja bersama OS. Firewall mengontrol lalu lintas masuk keluar. IDS mendeteksi dan memblokir pola serangan, segmentasi jaringan, VPN atau akses remote, dan enkripsi transport mengurangi resiko exposure. Firewall, aturan berbasis state default, microsegmentation, dan policy hardening untuk meminimalkan serangan permukaan. Sementara IDS mendeteksi interupsi, pemantauan anomali, dan integritas dengan CM untuk respon insiden cepat. Enkripsi data saat istirahat dan saat bergerak. Enkripsi memastikan kerahasiaan data baik di rest maupun in transit. Kunci manajemen yang aman, rotasi kunci, dan kebijakan akses kunci sangat penting untuk menjaga integritas sistem. Enkripsi digunakan untuk melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan agar tidak dapat mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Data at rest, data in transit, manajemen kunci. Praktik terbaik untuk pengguna dan administrator. Keamanan efektif memerlukan kombinasi teknologi dan kreatif. Latih pengguna, terapkan kebijakan kata sandi dan MPA, lakukan backup teratur, audit akses, serta jalankan uji penetrasi dan review konfigurasi berkala. Untuk pengguna, jangan klik lampiran mencurigakan. Gunakan MPA bug. Laporkan perilaku anomali dan simpan padanan data penting. Untuk administrator, automasi patching, OS privilege, logging terpusat, enkripsi kunci, serta rencana pemulihan dan penghentian insiden. Untuk operasional, dokumentasi runbook, change control, dan review audit berkala untuk menjaga kontinuitas dan kepatuhan. Yang terakhir, kesimpulan dari selanjutnya, keamanan sistem operasi merupakan pendekatan berlapis. Pahami ancaman, terapkan prinsip CAA, gunakan AAA, harden dan patch system, lindungi jaringan, dan enkripsi data. Langkah selanjutnya, lakukan inventory, prioritaskan patch kritis, implementasikan MPI, dan jadwalkan audit berkala. Audit inventarisasi mulai dengan mengetahui aset dan desain konfigurasi, penerapan kontrol, monitoring, hingga pendidikan dan kebijakan. Demikianlah sekian presentasi dari saya mengenai dasar-dasar keamanan sistem operasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan.